Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kertas kerja audit dan laporan audit. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2 audit manajemen kelas D. Yang pertama ada Viza Dias Delivia NIM 014, yang kedua ada Iza Nur Ulin NIM 016, yang ketiga Melati Pertiwi NIM 018, yang keempat Clara Alverina Hendro NIM 019, dan yang kelima Amelia Vira Akila NIM 021. Saya akan menjelaskan kertas kerja audit. Kertas kerja audit atau KKA merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis saat melaksanakan tugas audit untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit. KKA harus mencerminkan langkah-langkah kerja audit yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit. Berikut adalah manfaat kertas kerja audit. Yang pertama, merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Yang kedua, merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Yang ketiga, merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Yang keempat, menyajikan data untuk keperluan referensi. Yang kelima, merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Adapun syarat-syarat penyusunan KKA oleh auditor, yang pertama yaitu harus lengkap, yang kedua bebas dari kesalahan, yang ketiga didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional, yang keempat sistematis, bersih, mudah dipahami dan diatur dengan rapi. Yang kelima, memuat hal-hal penting yang relevan dengan audit. Yang keenam, mempunyai tujuan yang jelas. Yang ketujuh, sedapat mungkin hindari pekerjaan menyalin ulang. Yang kedelapan, dalam setiap kertas kerja harus mencantumkan kesimpulan hasil audit dan komentar atau catatan reviewer. Selanjutnya yaitu bab bentuk dan isi kertas kerja audit. Di sini saya akan menjelaskan bentuk KKA pada audit manajemen. Bentuk KKA pada audit manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada sampul KKA ditulis kertas kerja audit dengan awalan huruf besar semua, kemudian mengikuti di bawahnya yaitu nama objek audit, ditulis nama perusahaan atau unit yang diaudit, kemudian ada program atau aktivitas yang diaudit, ditulis program atau aktivitas yang diaudit, kemudian ada periode audit, ditulis dengan periode program atau aktivitas yang diaudit. Kemudian yang kedua ada halaman pertama KKA adalah daftar isi dari KKA tersebut. Kemudian yang ketiga, halaman berikutnya secara berurutan adalah daftar simbolis audit atau tick marks disertai penjelasannya, kemudian tembusan surat tugas, kemudian yang terakhir ada program kerja audit, kemudian kelompok-kelompok kertas kerja. Isi dan pengelompokan kertas kerja disusun sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok 1 yang berisi audit pendahuluan, meliputi sub kelompok 1 yang berisi program kerja audit pendahuluan, kemudian sub kelompok 2 yang berisi hasil audit pendahuluan, meliputi yang pertama informasi yang umum tentang program atau aktivitas yang akan diaudit, kemudian yang kedua penelaahan berbagai peraturan dan kewajiban yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang akan diaudit, yang kemudian ketiga, ikhtisar hasil temuan audit pendahuluan. Kelompok 2 berisi review dan pengujian pengendalian manajemen, meliputi subkelompok 1 yang berisi program kerja audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen termasuk internal control questionnaire yang digunakan. Kemudian subkelompok 2 yang berisi hasil audit dan review dan pengujian pengendalian manajemen meliputi penelaahan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan
yang berlaku pada objek audit, yang kemudian ada ikhtisar hasil temuan audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen. Selanjutnya kelompok 3 yang berisi audit lanjutan meliputi subkelompok 1 yang berisi program kerja audit lanjutan, kemudian subkelompok 2 berisi hasil audit lanjutan, terdiri atas yang pertama pengembangan temuan, kemudian yang kedua daftar temuan dan rekomendasi. Selanjutnya kelompok 4 laporan hasil audit meliputi konsep laporan hasil audit dan tembusan laporan hasil audit. Bab berikutnya adalah pengorganisasian kertas kerja audit. Di sini saya akan menjelaskan pengorganisasian kertas kerja audit sebagai berikut. Ini adalah susunan kertas kerja audit. Pengorganisasian kertas kerja audit harus selalu dikaitkan dengan tujuan utama audit, yaitu primary audit objective atau subtujuan audit yang ditetapkan auditor. Kertas kerja audit pada audit manajemen mengelompokkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan elemen tujuan audit. Jadi dengan demikian setiap kertas kerja audit akan menyajikan temuan kelompok kriteria, penyebab, dan akibat, baik dalam bentuk temuan yang terperinci maupun kesimpulan untuk masing-masing elemen tujuan audit tersebut. Yang pertama akan menjelaskan mengenai program kerja audit. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit, yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Ada beberapa manfaat dari penyusunan program kerja audit. Antara lain, yang pertama adalah merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang bisa dikomunikasikan kepada semua tim audit. Yang kedua, merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para auditor dan supervisornya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat, dapat membantu auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup, tujuan, serta langkah-langkah kegiatan audit. Yang kelima, dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Dan yang keenam, dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Setiap program kerja audit biasanya mengandung 4 hal pokok, antara lain yang pertama adalah informasi pendahuluan, yang kedua pernyataan tujuan audit, yang ketiga instruksi-instruksi khusus, dan yang keempat langkah-langkah kerja. Berikut ini akan disajikan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun program kerja audit. Yang pertama, tujuan audit harus dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas dasar pekerjaan yang direncanakan dalam program kerja audit. Yang kedua, program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Yang ketiga, setiap langkah kerja harus berbentuk instruksi-instruksi mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat, setiap langkah kerja harus memperinci pekerjaan yang harus dilakukan disertai alasannya. Yang kelima, program kerja audit harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan. Yang keenam, program kerja audit harus fleksibel dan setiap perubahan yang dilakukan harus dengan persetujuan atasan auditor. Yang ketujuh, program kerja audit hendaknya hanya berisi informasi yang perlu untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara tepat. Yang kedelapan, program kerja audit tidak boleh memuat perintah untuk memperoleh informasi yang telah ada dalam permanent file. Yang kesembilan, program kerja audit harus menyertakan taksiran-taksiran waktu yang diperlukan sesuai dengan rencana kerja audit untuk melaksanakan kegiatan. Dan yang ke-10, program kerja audit disiapkan oleh ketua tim audit dan harus dibahas bersama-sama dengan pengawas dan seluruh anggota tim audit.
Berikut contoh tabel 21 program kerja audit pendahuluan. Berikut ini disajikan contoh-contoh bentuk program kerja audit untuk setiap tahap audit. Dalam tabel 2.1 program kerja audit pendahuluan. Untuk petunjuk pengisiannya, yang pertama nama perusahaan. Diisi dengan nama perusahaan yang program atau aktivitasnya diaudit. Misalnya PT Gunung Merapi. Yang kedua, program atau aktivitas yang diaudit. Diisi dengan program atau aktivitas yang sedang diaudit. Misalnya pelatihan karyawan. Yang ketiga, periode audit. Diisi dengan periode atau jangka waktu yang tercakup dalam audit, misalnya Juli 2008 atau tahun 2008. Yang keempat, nomor KKA. Diisi dengan nomor KKA yang berkaitan dengan program kerja audit tersebut. Kelima, diaudit oleh dan tanggal. Diisi dengan penyusunan program kerja audit tersebut dan tanggal selesainya program kerja audit tersebut disusun. Keenam, direview oleh dan tanggal. Diisi dengan nama supervisor audit yang menyetujui program kerja audit tersebut dan tanggal persetujuan dilakukan. Petunjuk pengisian yang ketujuh adalah tujuan. Diisi dengan tujuan dari dilakukannya audit pendahuluan. Yang kedelapan, langkah kerja. Diisi dengan instruksi-instruksi kepada auditor untuk mengumpulkan informasi latar belakang program atau aktivitas yang diaudit. Yang kesembilan, yaitu dilaksanakan oleh. Diisi dengan nama auditor yang ditugaskan melaksanakan audit pendahuluan sesuai dengan instruksi-instruksi yang tertuang dalam program kerja audit ini. Yang terakhir, waktu yang diperlukan. Diisi dengan perkiraan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan tahap audit pendahuluan tersebut. Selanjutnya, tabel 2.2, yaitu program kerja review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Terdapat petunjuk pengisian. Untuk yang pertama, tujuan review dan pengujian pengendalian manajemen. Diisi dengan pernyataan tujuan dilakukannya review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Yang kedua, internal control questionnaire. Diisi dengan pernyataan yang diajukan untuk menguji sistem pengendalian manajemen perusahaan. Yang ketiga, terdapat langkah kerja. Diisi instruksi-instruksi langkah kerja yang harus dilakukan baik untuk jawaban ya maupun tidak atas pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya dalam tabel 2.3, yaitu program kerja audit lanjutan. Untuk petunjuk pengisiannya, untuk yang pertama, tujuan audit lanjutan. Diisi dengan pernyataan tujuan mengapa audit lanjutan dilakukan. Audit lanjutan dilakukan adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit definitif yang telah diperoleh pada tahap review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Misalnya, contoh yang pertama, apakah peserta pelatihan karyawan telah diseleksi secara memadai sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Contoh yang kedua, apakah pelatihan karyawan telah menggunakan metode yang tepat? Contoh yang ketiga, apakah pelatihan karyawan telah berhasil mencapai tujuannya? Petunjuk pengisian yang kedua yaitu judul temuan. Diisi dengan judul temuan yang akan dikembangkan. Misalnya, peserta pelatihan karyawan tidak ditentukan berdasarkan seleksi yang memadai. Metode yang digunakan untuk pelatihan karyawan ini tidak mengkombinasikan antara metode pelatihan di kelas dan metode pelatihan di lapangan. Sebagian dari tujuan pelaksanaan pelatihan karyawan tidak tercapai. Petunjuk pengisian yang ketiga yaitu langkah kerja. Diisi dengan instruksi-instruksi langkah kerja yang diperlukan untuk mengembangkan temuan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada judul temuan. Misalnya, mendapatkan ketentuan tentang kualifikasi karyawan yang berhak untuk mengikuti pelatihan. Mendapatkan ketentuan tentang metode pelatihan yang tepat untuk pelatihan karyawan pada bidang ini. Mendapatkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pelatihan karyawan ini. Berikut ini menjelaskan tabel 2.4 daftar temuan dan rekomendasi. Yang terdapat nomor, kondisi, kriteria, penyebab, akibat, komentar manajemen perusahaan, tanggapan auditor, dan rekomendasi. Petunjuk pengisian, kondisi, diisi dengan keadaan yang dijumpai auditor yang masih memerlukan perbaikan. Yang kedua, ada kriteria yang diisi dengan normal atau standar atau tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding pengukur kondisi.
Yang ketiga, penyebab diisi dengan penyebab terjadinya penyimpangan dari kondisi setelah dibandingkan dengan kriteria. Yang keempat, akibat diisi dengan akibat dari kelemahan yang terjadi. Yang kelima, komentar manajemen perusahaan yang diisi dengan komentar pejabat yang berwenang terhadap program pelatihan tersebut. Yang keenam, tanggapan auditor diisi dengan tanggapan auditor terhadap komentar pejabat yang berwenang berkaitan dengan kondisi yang terjadi. Yang ketujuh, rekomendasi diisi dengan saran perbaikan yang diberikan auditor kepada pejabat yang berwenang untuk memperbaiki kelemahan program pelatihan karyawan yang dilaksanakan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah menjelaskan tentang penyajian laporan mengikuti arus informasi. Dalam cara ini, auditor menyajikan hasil auditnya dalam laporan berdasarkan informasi yang diperoleh, sesuai dengan tahapan-tahapan yang audit lakukan. Seperti diketahui, seorang auditor memperoleh informasi melalui tahapan-tahapan audit sebagai berikut. 1. Pengumpulan informasi. 2. Menetapkan tujuan. Yang ketiga, pengumpulan bukti. Yang keempat, menarik kesimpulan. Yang kelima, merumuskan rekomendasi. Yang keenam adalah menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna. Penyajian dengan menggunakan cara ini menitik beratkan pada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Umumnya, para pengguna laporan lebih berkepentingan terhadap temuan auditnya daripada bagaimana auditor melakukan audit. Dalam penyajian ini, auditor mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama, informasi latar belakang. Yang kedua, kesimpulan audit disertai dengan bukti. Yang ketiga, rumusan rekomendasi. Yang keempat adalah ruang lingkup audit. Tujuan audit manajemen adalah untuk menemukan kekurangan atau kelemahan yang pengelolaannya berbagai program atau aktivitas dalam perusahaan. Misalnya, biasanya digunakan sebagai pengguna yang merupakan indikasi terjadi berbagai program atau aktivitas dalam perusahaan. Oleh karena itu, dalam buku ini penyajian laporan diarahkan pada cara penyajian yang kedua, yaitu penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan bersama. Informasi latar belakang. Informasi latar belakang merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program atau aktivitas yang diaudit. Pada bagian ini, auditor harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik perusahaan, serta program atau aktivitas yang diaudit, sifat, ukuran program, serta organisasi manajemennya. Pada bagian ini juga disajikan apa alasan yang mendasari dilakukannya audit manajemen. Kesimpulan dan temuan audit. Untuk meyakinkan pengguna laporan audit, auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik itu temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab, maupun akibat. Dalam menyajikan temuan audit, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, judul bab harus mengidentifikasikan pokok persoalan dan sedapat mungkin juga arah dari temuan. Yang kedua, pokok-pokok setiap temuan harus diikhtisarkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian yang mendukung dan menjelaskan pokok-pokok temuan tersebut. Yang ketiga, auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, baik bersifat negatif maupun positif, apa penyebab dan akibat dari temuan tersebut. Yang keempat yaitu, dalam penyajian temuan ini, auditor juga harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar para pihak yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kelima yaitu, semua penyajian temuan harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan sikap akhir auditor atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang diperoleh. Rumusan rekomendasi. Rekomendasi merupakan saran perbaikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada program atau aktivitas yang diaudit. Auditor harus memberikan rekomendasi kepada atasan dari pengelola program atau aktivitas yang diaudit. Rekomendasi harus disertakan dalam laporan hasil audit.
Tiap rekomendasi yang diajukan oleh auditor harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisiensi, atau efektivitas yang akan dicapai pada pelaksanaan program atau aktivitas serupa di masa depan, atau juga termasuk berbagai kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada perusahaan jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan. Agar mudah dipahami oleh pengguna laporan, rekomendasi seharusnya disusun dengan kalimat yang operasional dan tidak teoretis. Walaupun pelaksanaan rekomendasi tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen perusahaan, sebenarnya auditor juga berkepentingan terhadap dilaksanakannya rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, dalam proses audit komunikasi yang konstruktif harus dilaksanakan oleh auditor dengan berbagai pihak yang ada dalam perusahaan, terutama yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit menunjukkan berbagai aspek dari program atau aktivitas yang diaudit, dan periode waktu dari program atau aktivitas yang diaudit oleh auditor. Pada bagian ini juga harus disajikan seberapa mendalam audit tersebut dilakukan. Untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup audit ini, sebaiknya tidak disajikan di dalam laporan, yang dibuat supaya tidak mengaburkan pemahaman pengguna laporan terhadap hasil audit yang disajikan oleh auditor. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada bab ini ialah mengenai bagaimana bentuk dari kertas kerja audit serta langkah-langkah pengisian kertas kerja audit. Program kerja audit memiliki 4 tahap dengan tabel dan cara pengisian yang berbeda pada tiap tahapan. Tujuan kertas kerja ini ialah untuk memudahkan seorang auditor dalam mengumpulkan data pada saat melaksanakan tugas audit. Sekian yang dapat kami uraikan, dengan harapan agar teman-teman dapat memahami sistematis pengisian kertas kerja audit dan pelaporan audit. Kami juga mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.